Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hayakumullah hibati fillah. Qabla an nuwasil darsana nu'linu lakum bi anna indana amalun fi insya' fi bina'il al-masjid. Kami umumkan bahwasanya saat ini kita semua sedang ada pengerjaan atau pembangunan masjid. Masjid di lingkungan Ma'had Ummu Sulaim. Masjid ini di lingkungan warga, bahkan di lingkungan kontrakan dan kos-kosan. Memang tempatnya nggak luas, bahkan terhitung tanahnya cukup miring ya. Tapi insya Allah masjid tersebut akan dimanfaatkan untuk pusat dakwah ke warga sekitar. Akan nantinya insya Allah banyak kegiatan bakti sosial, juga pengajaran ilmu syar'i kepada masyarakat sekitar maupun ikhwan-ikhwan di luar jalan siaga. Dan selain itu masjid itu juga akan digunakan untuk belajar santriwati Ummu Sulaim juga. Jadi banyak manfaatnya insyaallah. Saat ini kami dalam pembangunannya. Di tahap awal untuk pembangunan melihat kontur tanahnya ya, membutuhkan dana yang cukup besar, yaitu sekitar 260. Ya, saat ini uang yang sudah masuk belum sampai 100. Itu ya. Belum sampai 100, masih dalam perjalanan menuju 100 insyaallah. Dan insyaallah teman-teman nanti panitia masjid sudah izin DKM Jabal Suada ingin mengedarkan kotak infak. Barangkali di antara kita ada yang berkenan ikut bahu-membahu mendirikan tempat beribadah tersebut. Tempat yang insyaallah akan menjadi tempat orang-orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang akan dijadikan orang-orang yang ingin mengejar pahala besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang di sana nanti insyaallah banyak orang-orang yang berharap di akhirat mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena telah meletakkan menggantungkan hatinya di masjid. Maka insyaallah ini kan ada pengedaran untuk kotak. Fadhal bagi antum yang ada berkenan untuk memberikan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid. Selain itu, nanti di depan kita dari panitia pembangunan masjid juga akan menyediakan kenceleng. Kenceleng itu apa? Tabungan ya, celengan ya. Atau seperti kaleng. Nanti akan bagi yang berkenan untuk dibawa pulang, fadhol. Di situ kita bisa menggunakannya untuk menyimpan uang-uang yang biasanya kita ada kembalian-kembalian. Uang 200, 500, 1000, 2000, 3000. Kadang itu sering tercecer di rumah kita. Kalau kita kumpulkan, terus kita gabungkan dengan teman-teman yang lain, uang itu bisa bernominal besar. Bisa jadi membangun sebuah lantai untuk masjid tersebut. Nanti silakan yang berkenan untuk mengambil kendaraan tersebut, ya sebelum asar atau habis sholat asar nanti ada panitia di depan untuk pembagian kenceleng. Nanti akan didata nama antum, dan ini sifatnya bukan pemaksaan bagi yang berkenan. Nanti antum bisanya saya ngasihnya sebulan sekali atau 2 pekan sekali, itu ala rohatikum, tergantung kelonggaran antum. Isinya maupun jangan malu ngisi koin-koin. Insyaallah koin-koin pun nanti ada tim pembangunan yang akan menukarkannya. Mau diisi yang koin maupun kertas dari warna yang apa? Dari yang warna biasa, warna biru, hijau atau biru? Biru sampai merah. Nah, maupun yang mata uang ringgit, dolar atau apa real, masukkan saja.
Nanti biar panitianya yang muter-muter menukarkannya. Ini kan ya informasi dari kami terkait itu, dan diharapkan nanti di masjid itu juga banyak daurah-daurah untuk mentaksil, membangun pemahaman dasar kita tentang agama Islam, membuat pondasi kuat, karena belajar ilmu agama itu perlu pondasi yang kuat. Demikian informasi kami. Barakallahu fikum. Ini informasi kami. Selanjutnya mari kita lanjutkan pelajaran. Untuk tugasnya kita akhirkan sampai materi selesai ya. Nanti sambil berharap ketika Ustadzuna Abdurrahman barangkali beliau ada kelonggaran waktu nanti bisa ke sini mengoreksi hasil kerja antum. Biar antum didoakan beliau. Masya Allah. Tandai nanti. Setiap kajian beliau lihat wajah antum, tanya nanti. Baik. Naud ila kitab. Kita kembali ke buku. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal berapa bab lagi, ikhwan? Tinggal 2 bab. Al-babul khamis dan al-bab as-sadis. Al-babul khamis fa'ula yaf'ulu. Ini enak, kita dikurangi lagi nih. Tadi dikurangi isim alatnya. Sekarang fi'il amar, bukan fi'il amar. Isim maf'ulnya pun enggak ada. Isim maf'ulnya pun tidak ada. Bahkan di bab kelima ini fi'il amarnya pun tidak kepakai insyaallah. Ya, fi'il amarnya tidak kepakai. Karena bab kelima ini wazan fa'ula yaf'ulu ini kebanyakan fi'il atau kata kerja memiliki arti karakter pribadi. Baik, buruk, pemberani, pengecut, kanan, kiri, panjang, pendek gitu. Ya. Kita kan nggak bisa perintah kepada benda pendek lah, kan nggak bisa. Panjang lah kan. Jadi fi'il amarnya nggak kepakai sebenarnya. Nah, kalau nanti kita belajar nahwu, kita akan tahu juga jenis fi'il ada 2. Fi'il yang butuh objek dan fi'il yang tidak butuh objek. Spidol. Fi'il ditinjau dari kebutuhannya akan objek atau maf'ul bih dan tidak, itu ada 2. Saya bertanya, pergi, saya pergi, butuh objek atau tidak? Objeknya apa? Ya, saya pergi sebenarnya sudah kalimat sempurna, cukup ya. Kalau ditambahkan keterangan bisa. Seperti saya berdiri. Kalimat ini butuh objek atau tidak? Tidak. Tapi kalau saya makan, kata kerja butuh objek. Makan apa gitu kan? Makan nasi kotak atau kotak nasi. Kemudian ada lagi, saya tidur. Di sini kata tidur butuh objek atau tidak? Nah, jadi di bahasa Arab ini dikelompokkan. Kita mungkin bahasa Indonesia biasa lewat, gak pedulikan ini. Di bahasa Arab dikelompokkan. Ada yang tidak butuh objek, namanya fi'il lazim. Apa? Lazim. Udah lazim, cukup, gak butuh objek. Kalau ditambahi keterangan bisa, tapi bukan objek. Lazim. Kalau yang butuh objek namanya muta'addi atau muta'addin. Muta'addin atau muta'addi. Yang butuh objek. Baik, dari fi'il-fi'il yang sudah kita pelajari seperti kataba, kira-kira butuh objek atau tidak? Kataba. Apa artinya kataba? Menulis. Lazim atau muta'addin? Lazim atau muta'addin? Anak kasih tanda ya. Ini tidak butuh, ini butuh. Berarti kataba
Lazim atau muta'addin? Muta'addin. Kemudian qala. Muta'addin atau lazim? Hah? Ikhtalafal ulama. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titik-titik. Ya. Ada yang bilang ana lebih condong kepada lazim. Lazim. Lagi. Kemudian jalasa. Lazim atau muta'addin? Lazim, duduk. Maaf. Qoma. Lazim. Tadi ada kata lagi zalzala. Ayo, kata satu. Apa zalzala tadi? Menggoncangkan. Apa? Muta'addin. Kemudian kharra. Muta'addi. Kharra, yakhirru, roboh. Roboh atau merobohkan? Roboh. Jadi muta'addin atau lazim? Pohonnya roboh. Lazim muta'addin? Lazim. Nah. Ini di fi'il itu ada jenis lazim, ada muta'addin. Artinya butuh objek atau tidak butuh objek. Nah, tulis sini ya. Terkait tentang maf'ul bih. Tujuannya adalah maf'ul bih atau objek. Nah, al-babul khamis, bab yang kelima ini itu adalah fi'il-fi'il lazim. Qala fa'ula yaf'ulu, semuanya fi'il lazim. Fi'il yang tidak punya objek. Fi'il yang tidak punya objek. Contoh di situ ada kata hasuna. Hasuna yahsunu. Artinya baik. Hasuna. Beda dengan saduna sing ngomong ahsan. Ahsanta. Ahsantum. Itu beda. Ahsana. Ada tambahan apa berarti itu? Hamzah. Berarti mujarad atau mazid? Mazid. Sekarang kita bahas mujarad. Hasuna baik. Hasuna wajhu Khalidin. Hasuna wajhu Khalidin. Apa artinya? Wajahnya Khalid baik. Maksudnya apa? Ceria, senang, bisa dapat hal yang menggembirakan. Hasuna. Hasuna amalu abdin. Amal apa? Ibadah atau amal perbuatan hamba tersebut baik. Nah, hasuna. Jadi dia fi'il lazim. Kemudian ada kata lagi karuma. Karuma. Karuma yakrumu. Karuma yakrumu. Ingat kalau fa'ula cuma ada satu kemungkinan apa? Yaf'ulu. Karuma yakrumu. Apa karuma yakrumu? Mulia. Mulia. Kemudian ada kata syarufa yashrufu. Syarufa yashrufu. Juga artinya sama. Syarif apa syarif? Mulia juga. Di situ ada kata lagi habis bawahnya hasuna ada dhakhuma. Dhakhuma yadkhumu. Dhakhuma yadkhumu. Dhakhuma yadkhumu. Artinya apa? Besar. Besar. Besar besar berisi nam. Dhakhuma yadkhumu. Jadi fi'il apa ini? Lazim.
Kemudian januba yajnubu. Januba yajnubu. Artinya apa? Jauh. Iya benar, artinya samping. Di sini artinya jauh. Nah. Atau juga diartikan junub, digunakan istilah untuk fikih junub. Makanya artinya junub itu apa? Jauh. Dan dalam Al-Qur'an wajtanibut taghut. Jauhilah taghut. Jadikan taghut di satu sisi, engkau di sisi lain, jangan berdekat-dekat. Itu tafsir Syekh Utsaimin. Januba yajnubu. Kemudian ada syaju'a yashju'u. Syaju'a yashju'u. Syaja'atan. Apa itu? Berani. Pemberani. Syaju'a yashju'u. Lazim atau muta'addin? Lazim. Sekali lagi, bab khamis fa'ula yaf'ulu adalah fi'il-fi'il yang berupa karakter, sehingga dia disebut fi'il lazim, tidak membutuhkan apa tadi? Objek atau maf'ulun bih. Kemudian setelah syaju'a ada jabuna. Jabuna yajbunu. Jabuna yajbunu. Jabanatan. Apa? Al-jubn. Pengecut. Lawan kata syaju'a apa? Pengecut. Baik. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka kalau kita perhatikan maknanya serta jenis fi'ilnya bahwa dia fi'il lazim, fi'il ini kalau kita gunakan paling mentok sampai isim fa'il saja yang digunakan. Ya. Karena tadi kita tidak bisa menjadikan berkata pengecutlah, beranilah, beda lagi nanti fiilnya. Tapi yang bisa gimana? Kun syuja'an, la wala takun jabanan. Nah, jadi kalau penggunaannya itu paling mentok biasa pada umumnya ada sampai isim fa'il. Mari kita baca fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun. Oke. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun. Fahuwa fa'alun. Nah, hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun. Fahuwa hasanun. Lagi, hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun. Dhakhuma yadkhumu dakhamatan wa madkhaman fahuwa dakhmun. Dhakhuma yadkhumu dakhamatan wa madkhaman fahuwa dakhmun. Januba yajnubu janabatan wa majnaban fahuwa junubun. Fahuwa junubun. Janabatan kondisinya janabah, orangnya apa? Junub. Nah.
Syaju'a yasju'u syaja'atan wa masja'an fahuwa syuja'un. Apa artinya syaja'atan? Berani, sifat berani. Syaja'ah itu sifat berani. Kalau syuja' orangnya berarti pemberani. Jabuna yajbunu jabanatan wa majbanan fahuwa jabanun. Fahuwa jabanun. Nah, ini perlu dibaca berkali-kali. Ada lagi poinnya. Kalau kita perhatikan, kalau kita cocokkan dengan bahasa kita, hasuna telah baik, yahsunu sedang baik. Ini kalau bahasa Indonesia, baik, besar, jauh, berani, mengecut, itu tidak masuk dalam kata kerja. Tapi di bahasa Arab digolongkan sebagai fi'il dengan catatan ada keterangan waktunya. Jadi fi'il itu definisinya adalah kata yang memiliki makna dibarengi dengan waktu. Kalimat baik ini isim atau fi'il? Dilihat dulu kalau ada keterangan waktu, telah baik, sedang baik, akan baik, berarti fi'il. Hasuna, fi'il ada keterangan namanya, telah baik. Yahsunu, fi'il, sedang baik. Al-hasanun, baik. Berarti gak ada keterangan, masuk apa? Isim. Nah, ini yang membedakan. Jadi kadang ketika pengajar mengatakan fi'il itu kata kerja, ini untuk memudahkan dipahami. Padahal definisi aslinya adalah kata yang memiliki makna yang dibarengi dengan waktu. Maknanya itu bisa kata kerja, bisa kata sifat. Ya. Asal ada keterangan waktu disebut apa? Fi'il. Nah, nanti pembahasan bisa dilihat di apa? Muqaddimah Jurumiyah. Nah, baik. Sadana. Itu hasil tes. Baik, insyaallah akan disambung dengan oleh Ustaz Abdurrahman Al-Athari hafizahullah taala. Kemudian silakan dibuka tugas antum tadi. Insyaallah nanti yang 3 orang insyaallah dari Banin ada buku kecil ambil dari rumah tadi. Yang akhwat juga sama insyaallah. Barakallahu fikum. Ada Ustaz, sebentar sekira. Ada hadiah. Buku yang dia kecil.